Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menyapa buat kita pada malam hari ini. Perenungan firman Tuhan yang kita renungkan bersama adalah terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan saya membacanya ayat yang kelima saja, yang berkata demikian: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kata menyerahkan hidup berarti meletakkan secara ikhlas, secara sukarela seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan memiliki kesamaan kata memberikan, mempersembahkan. Semua kata ini adalah bentuk kata kerja aktif yang menyatakan sikap yang tulus, sikap yang sukarela dari seseorang yang melakukannya kepada Tuhan. Syarat mutlak bagi setiap orang Kristen yang rindu untuk menyerahkan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka kita harus secara sadar mengutamakan unsur kekudusan, karena telah dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berbicara tentang kekudusan, maka kita harus sadar bahwa kekudusan adalah salah satu atribut Allah yang sangat hakiki di dalam dirinya. Oleh karena itu, Tuhan menuntutkan kepada setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan harus sadar dan mentaati kekudusan Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah berbicara kepada umat Israel, katanya kepada mereka, kuduskanlah kamu sebab aku kudus, Tuhan Allahmu kudus. Imamat pasal 5 ayat yang kedua. Dan lagi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka melakukan persembahan yang benar. Dan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan penegasan beberapa ayat yang saya kutip tadi, berarti kita harus berpikir, apakah semulus itu kita menyerahkan ataupun mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Tentu secara sadar kita tahu bahwa hidup kita ini selalu terkontaminasi dengan dosa dan kejahatan-kejahatan yang menodai dan mencemar penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Daud mengingatkan kepada kita tentang dosa kemarahan dan iri hati. Di dalam ayat pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-1, Daud berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri hati kepada orang yang curang. Kita sebagai orang yang percaya tentu tidak luput hidup dari berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda tingkat ekonomi, berbeda dari tingkat pendidikan, dan berbeda dengan banyak hal. Tentu dengan segala macam perbedaan itu bisa membuat timbul dosa kemarahan, dosa iri hati yang ada di dalam diri kita, dan mengakibatkan kita tidak layak untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebaliknya, Alkitab menyadarkan kita untuk tidak hidup di dalam kefasikan, karena pemazmur jauh mengingatkan kepada kita pada masa ini bahwa orang fasik itu dikatakan di dalam ayat yang kedua, sebab mereka itu segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jadi dasar yang benar dalam hal penyerahan hidup kita kepada Tuhan adalah percaya kita kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, pemazmur berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berakulah setia. Jadi penegasan pemazmur untuk percaya kepada Tuhan berarti orang percaya Tuhan jangan menduakan hati atau jangan bercabang hati, jangan mau ke kanan, jangan mau ke kiri, tetapi jadikanlah Tuhan sebagai pusat
iman dan percaya kita. Karena sekalipun dunia berubah, bahkan sistem inflasi keuangan naik turun, sebab kehidupan di dunia ini serba berubah-ubah. Yang ada tidak akan ada lagi. Hanya satu pribadi yang abadi adalah Allah sendiri. Jadi hasil yang kita capai dalam penyerahan hidup kita kepada Tuhan adalah hati yang gembira dan bersukacita. Makna hati yang gembira menurut Amsal 15 ayat 30 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira dan bersukacita adalah bukti bahwa kita mendapat energi daripada Allah agar kita tetap optimis untuk menghadapi situasi yang serba berubah di dalam kehidupan kita. Orang percaya Tuhan tidak ada pilihan lain selain kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang dapat kita andalkan di dalam hidup ini. Tidak sama dengan patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir. Punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Punya mata tetapi tidak bisa melihat. Punya kaki tidak bisa berjalan. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang bertindak. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang maha hadir pada saat kita dimanapun berada. Maka pada malam hari ini, sebagai penutup daripada firman Tuhan ini, saya baca di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin.